Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang memiliki sifat pemalu. Yang mana pemalu di sini yang dimaksudkan adalah dengan seseorang memiliki sifat malu sehingga sifat yang ada pada dirinya ini bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat atau menghalangi seseorang dari melakukan suatu perbuatan yang kira-kira itu tidak pantas. Dia akan berpikir, apakah kira-kira saya melakukan ini cocok atau enggak. Maka dengan sikap malu ini pula seseorang akhirnya akan menambah keimanannya. Dan dikatakan bahwasanya malu itu adalah sebagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sikap malu itu masih termasuk bagian dari iman. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tersifati memiliki sifat malu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dengan sikap malu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sikap malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menisbatkan, mengakuinya, fahuwal hayyu al-karim, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki sifat malu yang terpuji. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat pemalu yang terpuji, yang dengan sikap pemalu tersebut Allah Subhanahu wa taala malu untuk membuat seorang hamba itu patah hati atau bersedih, karena ketika seorang hamba dia mengangkat tangannya ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti Allah ijabahi. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan Allah malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya, sedangkan tangan tersebut itu kembali dalam keadaan sia-sia. Artinya doanya tidak diijabahi. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah pasti mengijabahi doa kita. Tinggal di sini adalah kapan waktunya. Terkadang kita ini ketika berdoa kepada Allah itu mintanya segera. Minta sekarang harus diijabahi sekarang.
Padahal kita lupa bahwasanya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidak langsung mendatangi panggilannya. Contohnya adzan. Contohnya napa meleh? Kurban. Banyak di antara kita ini mampu untuk berkurban. Tapi terkadang kita ini tidak mau untuk berkurban. Loh, saya tidak punya uang. Ya, terkadang seseorang bisa dengan cara berhutang misalnya. Tergantung seberapa penting nanti ini kurbannya. Kalau misalnya di suatu daerah kalau dia nggak kurban, maka nggak akan ada hewan kurban. Ya mau nggak mau dia berhutang, tidak masalah. Dan hutang di sini sesuatu hal yang bahkan dia bisa berpahala. Karena apa? Agar di suatu kampung tersebut itu tidak hilang syariat kurban. Karena terkadang seseorang itu ketika di suatu tempat, ketika sudah lama tidak ada yang kurban, lama-lama masyarakat itu akan lupa. Nah, ini kurban ini sejatinya ya tidak mahal. Kalau misalnya ikut patungan sapi misalnya 4 juta, wah mahal. Cari kambing 2 juta dapat, 2,5 ada. Tapi ini ya artinya diusahakan. Dan masing-masing di antara kita ini tahu kapasitasnya masing-masing. Kalau misalnya memang benar belum mampu untuk berkurban, setidaknya ada niatan untuk semoga suatu saat saya bisa berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat malu. Jika Allah Subhanahu wa taala tersifati sifat malu, yang mana sifat malu inilah tudrikul afham. Ya, sifat malu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita, wala tukayyiful ukul, dan kita tidak bisa membagaimanakan sikap malu Allah itu seperti apa. Karena sikap malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat malu yang dipenuhi kemuliaan, kebaikan, kemudian kedermawanan dan kasih sayang. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika tersifati malu, Ibnu Qayyim pernah menjelaskan terkadang ketika seseorang itu kayak contohnya tadi dalam hadis, seseorang ketika mengangkat tangannya Allah malu untuk tidak mengijabahi. Artinya Allah berusaha untuk mengijabahi doa hamba tersebut. Tentunya jika doa tersebut itu tidak mengandung sesuatu hal yang diharamkan, insya Allah pasti Allah ijabahi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala malu, kata Ibnu Qayyim, ayu'addi pada syaibatin syabat fil Islam. Allah Subhanahu wa taala itu malu mengadab seseorang yang orang tersebut itu sudah sampai beruban. Dia selama ini beragama Islam. Kan orang Islam itu kan tingkatnya beda-beda. Dia dari kecil Islam, tapi Islam itu hanya sekedar KTP belaka. Kan banyak Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah puasa. Wonten mboten ngeten niku? Ada banyak. Nah, jika kita tanya bagaimana selayaknya orang seperti itu ngaku Islam, suruh sholat nggak pernah sholat, puasa nggak puasa, zakat nggak zakat, kira-kira orang seperti itu layaknya diapakan? Tentu kita menjawab ya harus mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi betapa banyak orang hidupnya demikian, hanya bermodal KTP-nya Islam, sampai detik ini masih hidup. Allah beri kesempatan. Sedangkan umat-umat terdahulu itu ketika melakukan maksiat tidak lama Allah Subhanahu wa taala adab. Apalagi ketika umat tersebut itu menantang
sang nabi, utusan Allah. Itu enggak ada dalam waktu 1 pekan Allah turunkan adabnya. Seperti kisahnya Nabi Soleh, Nabi Nuh, itu enggak sampai 1 pekan Allah turunkan adabnya. Nah sekarang berapa banyak orang di sosial media nantang, kalau Allah itu ada, mana buktinya adab saya? Seakan-akan saya nggak apa-apa masuk neraka. Berani. Maka ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus syukuri, jangan sampai kita terlena. Nah, ada beberapa tips agar kita memiliki sifat malu, sehingga dengan malu ini bisa menjauhkan diri kita, menghalangi diri kita dari perbuatan maksiat. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika duduk-duduk. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi ini duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Waqid dan beberapa sahabat. Kemudian tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Faqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Jadi datang 3 orang, 2 ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satunya itu cuman lewat. Sehingga orang tersebut itu akhirnya duduk dekat Rasulullah SAW. Yang ada 2, 1 fa'amma ahaduhuma fara'a fuljatan fil halaqati fajalasa fiha. Ada 1 orang di antara 2 orang tadi yang menghampiri Rasulullah itu melihat ada ada shaf yang kosong, akhirnya dia segera datang untuk duduk di sana. Maka ini adabnya ketika majelis ilmu, kira-kira ada tempat yang kosong, kita duduk di sana. Selama ini tidak mengganggu yang lain. Kan terkadang ada kajian itu, kadang depannya kosong, belakangnya penuh. Nah, kalau misalnya maju mengganggu, maka itu terlarang. Kecuali kalau memang tempat duduk tersebut itu memang milik dia. Milik dia itu pertama, mungkin dia sebelumnya duduk di depan, kemudian izin ke kamar mandi, balik lagi. Maka geser orang, ganggu orang itu boleh. Namun yang lebih baik kalau sekiranya itu mengganggu, maka dia duduk di belakang saja agar tidak mengganggu orang yang sedang sibuk menyimak kajian. Atau yang kedua, kursi tersebut atau tempat duduk tersebut itu memang dikhususkan untuk orang tersebut. Contohnya di beberapa tempat kajian atau pertemuan itu ada kursi yang di tempat duduk yang dikhususkan misalnya untuk RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Maka itu diperbolehkan. Kalau tidak, maka seseorang itu ketika melihat depan itu kosong dan mengganggu, maka dia duduk di belakang. Nah, ini sunnahnya ketika majelis ilmu. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Akan tetapi orang yang kedua itu malah dia duduk di belakang, padahal harusnya sunnahnya itu duduk di depan. Fa ammas salisu fa'adbar dahiban. Adapun orang yang ketiga itu cuma lewat, cuma menipir aja. Oh, ada Rasulullah sama sahabatnya lagi diskusi, lagi ngobrol, sudah cuma lewat. Dan ketika Rasulullah SAW itu selesai berbincang-bincang dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum anin nafaris salatah. Maukah aku kabarkan tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhuma fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, ketika dia lihat ada tempat yang kosong, ada majelis ilmu, dia segera duduk mencari tempat yang paling nyaman, yang dekat dengan sang pembicara, dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga dia bisa dapat faedah. Oleh karena itu, ketika dia mendekati majelis ilmu, Allah dekati dirinya. Maksudnya Allah dekati dirinya, Allah sayangi dia, Allah bantu dia. Maka kalau pengen
kita sering dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diijabahi doa kita. Misalnya ada majelis ilmu, ya minimal mampir, sesibuk apapun kita. Ya walaupun misalnya semenit, 2 menit, sedetik, 2 detik. Agar apa? Kita dapat apa? Dapat faedah, dapat doa dari malaikat minimal. Adapun yang orang yang kedua, fastahyallahu minhu. Adapun orang kedua, dia datang mendekati majelis ilmu, mendekati Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sedang bermajelis, tapi dia duduk di belakang karena dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala malu kepada dirinya. Maksudnya malu di sini ya Allah tetap memberikan dia pahala. Tentunya pahalanya ini berbeda dengan orang yang duduk di depan mendengar dan menyimak. Coba bayangkan orang duduk fastahya, ini duduk, ada yang mengatakan sahabat ini tuh duduk di pojokan di akhir shaf. Kira-kira kalau lagi ngobrol seperti ini, ngobrol itu di pojokan itu dengar nggak orang ngobrol? Dengar nggak? Anda. Kalau sekarang mungkin ada mic, ada mikrofon dan lain sebagainya, suaranya bisa didengar sampai tetangga sebelah. Kalau zaman dulu tidak mungkin. Nah, secara logika, apa faedah yang didapatkan oleh orang tadi? Nggak ada sama sekali. Tapi ternyata bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara logika dia tidak mendapatkan faedah dari perkumpulan tadi, dia tetap mendapatkan pahala. Coba betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Faman istahya minallah istahyallahu minhu. Maka fa ammal akhar, adapun orang yang ketiga, karena dia berpaling, dia cuma lewat melipir, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak berpaling dari orang tersebut. Artinya ya ketika ada majelis ilmu, dia berpaling, dia nggak mau datang, tahu ada kajian, nggak mau, ngapain? Saya lagi sibuk katanya. Saya sibuk, nggak sempat datang majelis ilmu. Maka fa'aradallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling. Nah, terkadang berbicara tentang majelis ilmu sibuk. Kenapa kamu nggak kajian? Saya sibuk. Emang dikira yang pengajian itu pengangguran semua? Oh. Nah, enggak. Maka ini mindset yang nggak tepat gitu loh. Dikira orang ikut pengajian tuh orang kurang kerjaan. Justru orang yang sering hadir kajian itu kerjaannya banyak. Maka oleh karena itu barang siapa yang dia malu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala malu dari dirinya. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang hamba, hendaklah ketika ada kesempatan yang dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dekatkan dirinya. Ya walaupun barang semenit, 2 menit, sedetik, 2 detik, dekatkan. Dekat, jangan sampai kita terlepas dari kebaikan tersebut. Dan malu yang paling utama adalah seseorang itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Orang ada kajian, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempelajari agama Islam lebih dalam, dia cuma melipir, oh ada kajian. Padahal dia kesempatan, dia nggak berpikir saya ini seberapa jauh saya itu paham tentang agama saya ini. Katanya saya ini ngaku Islam, tapi kenapa saya kok nggak mau mempelajari agama Islam? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari agama Islam. Allah beri saya panca indera mata untuk bisa melihat keagungannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan saya indera perasa
pendengaran, penglihatan, kaki untuk berjalan, tangan untuk mencatat. Kenapa saya tidak menggunakannya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud karya beliau, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam Al-Baihaqi di kitab Syu'abil Iman, bahwasanya ada salah seorang pemuda, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah sallam, berilah aku wasiat." Qala usika an tastahyi minallahi kama tastahyi rajulan salihan min qaumik. Aku wasiatkan kepada dirimu agar engkau senantiasa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memiliki rasa malu ketika engkau sedang berhadapan dengan orang soleh. Bukankah ketika kita misalnya sedang berhadapan dengan orang soleh, misalnya ada Pak Kiai, ada ulama, tidak mungkin kita tiba-tiba berani untuk bermaksiat gitu, apalagi ngajak Pak Yai mendem yuk, kan nggak mungkin. Pak Yai ayo mabuk, nggak mungkin. Pak Yai ayo nyuri. Atau misalnya ketika kita hendak melakukan sebuah kejahatan, tiba-tiba ada yang mempergoki kita, nggak usah orang soleh lah, orang biasa lah, orang umum. Ketika kita mau mencuri, misalnya sudah ngambil gentel, ada mangga tetangganya mau di apa namanya? Mau digepiok ya? Kalau di sini apa nih? Di apa Mas? Saya di singgek, apa? Di senggek. Nah, kalau di sini senggek, kalau di saya itu di singgek. Kalau kuliah ya beda I sama E. Intinya ada pohon, jadi ada misalnya ada entah itu mangga, rambutan atau apa, atau jambu. Kita sudah ngambil misalnya tangga atau ngambil apa namanya kayu yang panjang. Kita mau ngambil mangga tersebut. Tiba-tiba itu kan mangganya Pak RT. Kamu mau ngapain? Enggak kok, saya cuma mau ngambil layangan misalnya kan. Pura-pura malu, karena apa? Saya malu, takut ketahuan kalau saya mau ngambil mangganya tetangga tanpa izin. Atau tiba-tiba mau nyinggek, tiba-tiba nggak jadi karena ada orang, langsung kayunya dilepas. Pura-pura nggak tahu. Astagfirullah, apa itu? Kaget aku. Suara apa tadi ya? Pura-pura nggak tahu. Atau misal, apa sih suara kucing gitu, meong gitu kan? Orang kan terkadang seperti itu. Ini bukti bahwasanya kita ini malu. Nggak usah orang soleh. Maka dari sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hati adalah faktor utama yang bisa membuat seseorang itu memiliki sifat malu. Maka agar hati kita ini, karena hati ini adalah yang bisa mengendalikan sifat malu kita, selayaknya hati kita ini tersifati 3 hal. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan kekayaan, padahal ada orang yang bekerjanya lebih giat dibanding kita, tapi yang kaya kita, lebih kaya kita. Ada orang kerja berangkat pagi pulang malam. Kita terkadang buka warung atau bekerja sebelum duhur pulang asar. Tapi dari kekayaan lebih kaya kita. Nah, kalau dibandingkan, harusnya kalau kaya-kayaan, semakin dia rajin bekerja, semakin banyak dia bekerja, harusnya kan dia ini lebih kaya dibanding orang yang bekerjanya waktunya cuman beberapa jam saja. Maka oleh karena itu, hendaklah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 34,
wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sejatinya manusia itu banyak yang dolim, lagi suka kufur terhadap nikmat. Allah memberikan kita ini nikmat yang banyak. Mari kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sudah berapa banyak. Sehingga dengan kita mengetahui nikmat Allah, akhirnya kita malu ketika bermaksiat. Gengsi, masa saya bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya keutamaan, kelebihan dibanding orang lain. Kemudian yang kedua, hendaklah hati kita ini tersifati. Sifat yang kedua, kita senantiasa memandang kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, namun sampai detik ini belum semuanya bisa kita laksanakan. Sholat misalnya, harusnya sholat, adzan langsung datang, masih nanti-nanti. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ini artinya taksil. Kita secara tidak langsung kita meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Atau betapa banyak larangan Allah. Allah melarang sesuatu, tapi ternyata kita malah melaksanakannya. Kita dilarang ketika sholat itu sambil main-main. Atau dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah SAW itu pernah menegur seseorang itu yang sholat, kemudian pandangan matanya itu tidak diarahkan ke tempat sujud, tapi diarahkan ke atas, nengok kanan, nengok kiri. Betapa banyak kita kalau sholat itu kadang hanya jasad kita saja yang sholat, tapi jiwa kita enggak. Dibuktikan terkadang orang kalau sholat, Sami Allahu liman hamidah, males, rukuknya males-malesan, sujudnya males-malesan. Sholat tuh kayak nggak punya gairah, kayak orang kelaparan. Banyak seperti itu. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas apa yang mereka minta, wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka senantiasa takut, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut bisa jadi sewaktu-waktu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar, mereka takut, saya masih banyak perintah yang belum saya kerjakan, larangan yang Allah larang malah saya kerjakan. Perintah harusnya dikerjakan malah ditinggalkan, larangan yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu memanggil kita. Kemudian sebab yang ketiga, agar hati kita ini bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah untuk bermaksiat, untuk tidak menjalankan ketaatan, untuk tidak menjauhi larangan. Yang ketiga adalah ru'yatu ittilaihi 'alaika fi kulli halin. Hendaklah kita senantiasa mengetahui, mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Mau kita sembunyi, mau kita terang-terangan, mau kita depis di bawah kolong jembatan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan tidak ada sesuatu atau apapun yang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan mengetahui.
innallaha kana ala kulli syai'in raqib, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 faktor yang dengan 3 faktor ini akhirnya kita bisa menghadirkan rasa malu untuk bermaksiat, untuk meremehkan perintah Allah, untuk mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa mengingat bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini begitu banyak. Kemudian perintah Allah itu belum semuanya bisa kita kerjakan. Larangannya belum semua bisa kita tinggalkan. Dan di sisi yang lain yang paling utama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Kita ketika di hadapan manusia kita bisa mengatakan siap, nanti saya bantu, siap, saya akan menepati janji saya. Itu ketika di hadapan orang. Ketika kita berpaling, ketika orang tersebut pergi, itu nanti. Yang penting pinter orasi di depan, mulutnya manis. Kita di hadapan manusia bisa seperti itu, pencitraan. Kita menjadikan diri kita di hadapan manusia seakan-akan kita ini adalah orang yang paling alim, orang yang paling fakih, orang yang paling rajin ikut kajian. Sangat mudah. Zaman sekarang orang kalau pengen kelihatan alim, pengen kelihatan cerdas, gampang. Pakai peci putih sudah dipanggil Pak Haji. Pakai jubah, jenggotan sedikit dipanggil Pak Ustadz. Gampang sekarang itu. Kita pencitraan di hadapan manusia sangat mudah. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita sembunyikan. Maka oleh karena itu hendaklah kita senantiasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat pemalu. Kita bisa segera bertaubat atas segala dosa yang pernah kita kerjakan. Kita bisa melaksanakan semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita bisa menjauhi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, agar kita ini tidak menjadi orang yang menyesal kelak di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Tirmidzi dalam jami'nya dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Maka para sahabat mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, kami sudah memiliki rasa malu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Bukan seperti itu yang diminta. Walakinal istihya minallah. Akan tetapi yang diminta rasa malu dari setiap hamba, hendaklah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah engkau menjaga kepalamu untuk tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Hendaklah engkau menjaga kepalamu dari mendengar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hendaklah engkau menjaga kepalamu untuk memikirkan sesuatu yang mencelakai orang lain. Wal batana wa ma hawa, dan hendaklah engkau menjaga perutmu dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Orang kalau ditanya makan babi haram, tahu. Tapi ada orang pede, bangga makan aspal. Ada orang bangga, saya ini bisa haji setiap tahun. Ada videonya di YouTube, live direct.
Ada salah seorang tenaga kerja Indonesia ditanya, "Bapak selama di Arab Saudi sudah haji berapa kali?" "Saya alhamdulillah sudah 10 kali." "Loh kok bisa 10 kali?" "Saya setiap haji saya tinggal bayar sopir tersebut itu tahu jalan-jalan tikus sehingga saya selamat dari pemeriksaan. Dan ketika saya naik mobil tersebut, saya pakai cadar. Bangga bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangga menjual visa ziarah yang notabene itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan haji. Betapa banyak sekarang saudara-saudara kita ini di Arab Saudi ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena dia haji pakai visa ziarah. Dia ngomong ini haji resmi, bisa dapat tasrih, dibimbing sesuai sunnah. Mulutnya manis, tapi merugikan orang lain. Artinya ketika dia menjual, kemudian penghasilannya dia nikmati, dia memasukkan bara api ke dalam perutnya. Wa anta dukural mauta wal bala, dan hendaklah engkau senantiasa mengingat bahwasannya kematian dan musibah itu begitu dekat. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut nyawa kita. Allah sangat mungkin untuk menurunkan adab. Sangat mungkin. Tidak perlu hitungan menit, 1 detik, Allah bisa membuat seseorang yang pada 1 detik yang lalu dia menjadi orang yang paling kaya di dunia, tapi 1 detik kemudian dia menjadi orang yang paling miskin di dunia. Sangat mungkin. Tiba-tiba perusahaannya bangkrut semua dalam waktu bersamaan. Terjadi musibah, propertinya hilang semua, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Sangat mungkin. Tidak butuh 1 menit, 1 detik, selesai. Sangat mungkin. Ajal, musibah itu sangat dekat dari kita. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayat di dunia. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang menyilaukan pada kehidupan dunianya. Hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu, kita ini semuanya diberikan kesempatan waktu yang sama, tidak ada yang beda. Kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Ada yang di sini diberikan waktu dalam sehari itu cuma 10 jam? Tidak ada, semua 24 jam. Tapi ada orang di sana bisa dalam waktu 24 jam bisa membaca Al-Quran sekian juz. Dalam waktu 24 jam ada orang di sana bisa sholat tahajud. Dan waktu yang bersamaan dalam waktu 24 jam ada orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak sholat tahajud, tidak puasa, tidak sholat. Maka ini semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan barang siapa yang senantiasa menjaga kepalanya, tangannya, kakinya, perutnya, dan dia senantiasa mengingat bahwasannya kematian itu sangat dekat dan dia menginginkan akhirat, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.